Halo, pada video sebelumnya kita sudah pernah belajar mendaftar akun di Sisal, pernah membuat kelas dan sebagainya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama cara mengelola kelas. Kita lihat videonya. Pengelolaan kelas seperti yang punya saya ini, sampel, selalu muncul nama kelas yang kita pilih. Kita boleh memiliki satu atau lebih dari satu kelas. Kemudian kita masih ingat cara mengelola kelas, pengaturan kelas, ada tombol sebelah kanan atas untuk pengaturan. Kita kemarin pernah belajar mengenai menggunakan mengganti nama kelas, jenjang, mengelola guru, dan sebagainya. Di bagian student, kita kemarin sudah pernah belajar mengelola siswa, menambah, mengurangi, mengganti nama, mengganti icon, dan sebagainya. Kemudian di sebelah bawahnya kita mengenal sekarang namanya Home Learning Student Code. Ini Home Learning Student Code ini sama seperti ketika kita menggunakan Google Classroom, ada kode kelas yang bisa dipakai oleh siswa ketika mau akses. Kemudian di sebelah bawahnya ada Student Likes and Comment. Ini dipakai ketika kita pengen mengatur apakah siswa bisa berkomentar, apakah siswa bisa memberikan tanda likes, dan sebagainya. Jadi, di dalam Sisal kita bisa memberikan opsi untuk siswa saling memberikan likes atau saling memberikan komentar terhadap materi ataupun tugas yang dikirimkan oleh siswa yang lain. Kalau kita pengen ada interaksi student yang saling like, kita langsung saja ini di on-kan. Jadi, tombol yang ini, tombol-tombol seperti ini, sekali kita klik dia on, sekali kita klik dia off. Ketika posisi hijau begini, berarti dia on posisinya. Jadi kita boleh mengatur seperti ini. Ketika kita tanda hijau begini, maka student bisa saling me-like. Ini yang bagian student like and comment. Kemudian di bagian bawahnya ada student can see each other's work. Jadi kita boleh mengatur apakah siswa bisa melihat pekerjaan siswa yang lain. Jadi ketika siswa A mengirimkan tugas, foto kegiatan misalnya, siswa B boleh melihatnya saja. Ketika kita ingin melihat siswa saling bisa melihat karya siswa yang lain, maka kita tinggal mengaktifkan saja. Atau kalau kita ingin mereka tidak bisa saling melihat, kita boleh ini dimatikan. Confirm change. Atau kita hidupkan. Confirm change. Kemudian di bagian bawahnya ada pengaturan new item require approval. Jadi kita boleh mengatur segala macam yang dikirimkan oleh siswa itu akan muncul di Sisal ketika kita sudah memberikan tanda approve. Jadi katakanlah siswa mengirimkan tugas, ketika kita belum approve, maka tugasnya belum bisa muncul di Sisal, belum bisa dilihat oleh siswa-siswa yang lainnya. Kemudian di sebelah bawahnya ada item editing. Jadi ini dipakai untuk mengatur apakah siswa boleh mengedit materi yang sudah dikirimkan. Seperti ini. Enable item editing, posisinya on, boleh, off, boleh. Jadi, siswa boleh mengedit apa yang sudah mereka kirimkan. Atau yang kedua, allow student to edit who is stuck in post. Jadi, mereka boleh mengedit yang sudah di-tag oleh siswa-siswa yang lain. Ya, jadi kita boleh mengatur apakah siswa itu boleh mengedit atau tidak dari materi-materi yang sudah ada di kelas. Kemudian yang berikutnya ada enable sample student. Ini boleh dimatikan saja. Ini sampel-sampel yang diberikan oleh Sisal. Kita matikan saja. Kemudian yang di bagian bawahnya ini ada family. Jadi family ini kita boleh mengundang orang tua siswa untuk ikut melihat, untuk ikut menyaksikan apa yang sudah dikirimkan oleh putra-putrinya. Jadi
orang tua si A hanya bisa melihat tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh putranya. Jadi kalau kita ingin memberikan akses kepada orang tua untuk melihat tugas maupun yang sudah dikumpulkan, maka kita bisa mengaktifkan Enable Family Access. Ketika kita aktifkan, kita klik. Nah, kemudian setelah kita aktifkan, di bagian bawahnya ada muncul pilihan-pilihan yang lain. Ini. Invite Family. Karena kita sudah bisa memberikan Family Access, maka kita bisa invite family-nya. Orang tuanya kita undang. Kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Orang tua selalu identik dengan siswa. Katakanlah siswanya Francisca, maka orang tua emailnya apa? Ya. Kemudian adik Maria, emailnya orang tua apa? Karena kita pengen mengundang orang tua, maka kita tuliskan setiap siswa orang tuanya emailnya apa. Kita boleh mengundang satu email orang tua saja, atau opanya juga diundang, add another, boleh. Jadi satu siswa boleh memiliki satu atau lebih orang tua. Opanya boleh diundang, mamanya, papanya boleh diundang, dan sebagainya. Ini di pengaturan Family. Di bagian bawah dari Family, kemudian juga kita bisa memanage Families. Pending Family Approve, Family Likes, Comment, and Share. Manage Family sama dengan Manage Student. Jadi, orang tua yang sudah masuk, kita boleh edit, keluarkan, dan sebagainya. Pending Approval, kita boleh mengapprove permintaan-permintaan dari orang tua yang mendaftarkan anaknya. Jadi seperti ini. Ketika nanti ada orang tua yang mendaftar melalui email sebagai family, maka guru bisa mengapprove atau tidak. Kemudian yang bagian terakhir adalah family like, comment, and share. Jadi kita boleh mengatur apakah family bisa saling sharing, family bisa memberikan likes, family bisa komen, dan sebagainya dari pengaturan di sini. Ini yang pengaturan mengenai family. Demikian video mengenai pengaturan kelas terkait dengan family. Terima kasih.